Swastiastu, perkenalkan nama saya Pandey Putudia Suci Laksmi dengan NIM 18130810002 dari Prodi Kimia semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pembahasan tes awal praktikum biokimia mengenai pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Untuk soal yang pertama, jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Inhibitor adalah molekul yang mengikat enzim yang dapat menurunkan aktivitasnya. Contohnya adalah malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel. Sedangkan inhibitor reversibel atau dapat balik bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya, yaitu dengan misalkan menggunakan dialisis. Soal yang ketiga, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Seperti gambar yang berada di sebelah kiri, inhibitor kompetitif merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor tetapi tidak mengikat keduanya. Soal yang keempat, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Pengaruh inhibitor kompetitif dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Pada plot Michaelis-Menten menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat tinggi, sehingga pengaruh inhibitor dapat ditiadakan, yang mana Vmax akan sama dengan Vmax reaksi inhibitor. Untuk soal yang kelima, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Untuk yang pertama, inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk seperti reaksi yang berada di bawah tersebut. Sedangkan inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan kompleks. Enzim substrat menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak dapat menghasilkan produk seperti reaksi tersebut. Untuk soal yang keenam, dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen. Tambahkan homogenasati sebanyak 2 mili pada tiap-tiap tabung. Aduk segara secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu T0, amati perubahan warna tiap tabung, catat waktu atau T apabila perubahan warna telah sempurna, dan bandingkan dengan tabung 5 sebagai blanko. Mengapa terjadi perubahan warna? Jawabannya adalah perubahan warna ini mengindikasikan bahwa sebagian indikator metilen dalam bentuk tereduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan bentuk fumarat. Untuk soal yang ketujuh, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase.
Contoh inhibitor kompetitif adalah malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase seperti yang ditampilkan pada slide. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pembebasan dua atom hidrogen dari suksinat, yaitu satu dari masing-masing kedua gugus metilennya. Dehidrogenasi suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Akan tetapi, malonat tidak terhidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Soal yang ke-8, tuliskan model mekanisme inhibitor uncompetitive. Seperti persamaan yang berada di sebelah kiri dan gambar yang berada di sebelah kiri, inhibitor yang bekerja secara uncompetitive hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Soal yang ke-9, dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Manfaat dari mempelajari pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, yaitu dapat digunakan untuk memperlambat laju kerusakan makanan, terutama pada makanan mentah. Makanan mentah dapat rusak karena reaksi enzim dari mikroorganisme atau dari jaringan makanan itu sendiri. Inhibitor enzim dapat menghambat kerja enzim sehingga masa simpan dari makanan tersebut bertahan lama. Soal yang ke-10, dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Inhibitor reversibel dapat dihilangkan dari enzim misalkan dengan dialisis. Akan tetapi cara ini tidak dapat dilakukan pada inhibitor irreversibel. Selain itu, pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambahkan substrat dalam konsentrasi tinggi. Pada konsentrasi substrat yang sangat besar, peluang terbentuknya kompleks enzim substrat juga makin besar. Untuk soal yang ke-11, dalam percobaan ini menggunakan indikator metilen blue. Tuliskan range kerja dari indikator tersebut. Adapun range kerja dari indikator metilen blue adalah pada pH 10,6 hingga 13,4 yang menghasilkan warna biru hingga ungu. Untuk soal yang ke-12, dalam percobaan ini apa fungsi homogenat hati? Homogenat hati berfungsi sebagai sampel yang mengandung enzim suksinat dehidrogenase. Soal yang ke-13, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini? Dan tuliskan rumus kimianya. Parafin oil berperan sebagai penutup lapisan agar campuran dari metilen biru, aquades, buffer fosfat, suksinat, malonat, dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar sehingga proses yang terjadi dalam sistem yang optimal. Adapun rumus kimianya adalah CnH2n plus 2, di mana N-nya merupakan nomor karbon atomnya. Soal yang ke-14, dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi. Tentukan cara menghitungnya. Adapun cara menghitungnya adalah persen inhibisi sama dengan absorban dari blanko dikurangi dari absorban dari sampel dibagi dengan absorban blanko dikali dengan 100%. Untuk soal yang ke-15, data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor, yaitu A dan B sebagai berikut. Yang tertera pada tabel, konsentrasi inhibitor A adalah sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 molar, dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6 molar. Untuk soal yang pertama, tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut. Yang kedua, jenis inhibisi pada percobaan itu. Dan yang ketiga, tentukan harga KI terhadap A dan juga B. Untuk yang pertama, dari data tersebut dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan kurva yang tertera pada slide, yang mana pada sumbu X itu adalah seperkonsentrasi substrat dan pada sumbu Y yaitu seperfenol. Sehingga didapatkan 3 garis linier dan 3 persamaan garis. Untuk menentukan nilai Km dan Vmax dapat ditentukan dengan persamaan yang tertera pada slide, yaitu seperfenol sama dengan Km per Vmax dikali seperkonsentrasi substrat
plus 1 Vmax. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa Y adalah menyatakan 1 fenol, gradien atau M menyatakan Km per Vmax, serta intercept atau B menyatakan 1 Vmax. Diketahui bahwa harga Vmax merupakan harga pada saat X sama dengan 0. Maka persamaan garis yang didapat pada tahap tanpa inhibitor yaitu Y sama dengan 0,0002X plus 0,4518 sehingga didapatkan nilai Vmax-nya adalah 2,21 mikromol per menit. Hal yang sama juga dilakukan pada saat inhibitor A dan inhibitor B, sehingga didapatkan nilai Vmax pada inhibitor A adalah 1,85 mikromol per menit. Untuk yang inhibitor B didapatkan 0,86 mikromol per menit. Sedangkan titik potong pada sumbu seperkonsentrasi S atau substrat adalah min 1 km, yaitu harga pada saat Y sama dengan 0. Sehingga untuk yang tanpa inhibitor dengan melalui perhitungan tersebut didapatkan harga Km 4,4 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Untuk yang inhibitor A didapatkan nilai Km 7,4 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Untuk yang dengan inhibitor B didapatkan nilai Km 4,3 kali 10 pangkat min 4 mg per mililiter. Untuk soal yang kedua tadi, inhibisi pada percobaan ini adalah inhibisi non-kompetitif, yang mana didapatkan dengan cara membandingkan nilai grafik yang kita dapat dengan yang berada di literatur. Untuk yang ke-C, konstanta inhibitor. Dengan menggunakan rumus tersebut, untuk inhibitor A didapatkan nilai KI sebesar 0,382 dan untuk inhibitor B didapatkan nilai KI sebesar min 0,406. Baik, sekian pembahasan tes awal praktikum biokimia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat menjawab dan pengucapan pada saat penyampaian presentasi. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.